Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Abdul Manan, Guru Geografi SMA Negeri 74. Kali ini kita akan belajar pendalaman materi geografi yang kedua untuk persiapan ujian sekolah bagi kalian siswa kelas 12 IPS tahun 2021. Anak-anak sekalian, materi pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang adalah yang pertama, prinsip geografi, yang kedua, pendekatan geografi, kemudian yang ketiga, aspek geografi. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya. Mari sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu. Yang beragama Islam, silakan membaca doa sesuai dengan yang ada bacaannya di layar kalian. Yang beragama lain, silakan dengan doa masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Baik. Selesai. Kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan pelajari tentang prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi merupakan dasar pengkajian dan pengungkapan gejala atau masalah geografi di permukaan bumi. Secara teoritis, prinsip geografi terdiri dari satu, prinsip persebaran, kedua, prinsip interrelasi atau keterkaitan, ketiga, prinsip deskripsi, yang keempat, prinsip korologi. Kita kaji yang pertama, prinsip persebaran. Apa itu prinsip persebaran? Prinsip persebaran menelaah persebaran yang ada di permukaan bumi. Umpama, di bumi itu ada daratan berbentuk benua, ya, dan pulau-pulau tersebar di permukaan bumi. Kemudian selain benua itu ada di dalam daratan ada negara-negara, persebaran negara-negara di permukaan bumi. Kemudian ada pula persebaran gunung-gunung di permukaan bumi di antara benua-benua. Kemudian persebaran pulau-pulau yang ada di samudera atau di lautan. Kemudian di perairan laut itu ada samudera, ya, ada samudera yang ada di dunia, ada 5 samudera. Kemudian ada laut-laut yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian selat-selat. Contoh soal untuk prinsip persebaran. Wabah penyakit COVID-19 berkembang dari kota Wuhan, Tiongkok, ke seluruh dunia. Nah, kata-kata persebaran di sini adalah ke seluruh dunia, ya. Akibat dari mobilitas penduduk yang melakukan penerbangan. Akibatnya penyakit tersebut tersebar ke seluruh dunia. Itu persebaran, ya. Jadi untuk mengkaji fenomena tersebut digunakan prinsip persebaran. Kita lanjutkan ke prinsip yang kedua, yaitu interrelasi atau keterkaitan. Interrelasi ini menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala satu dengan gejala lainnya dalam satu ruang. Ya. Contoh soal, wabah penyakit COVID-19 berkembang di Jakarta.
Untuk mencegah perkembangan penyakit tersebut, seluruh penduduk Jakarta menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau dikenal dengan 3M. Untuk mengkaji fenomena tersebut digunakan prinsip interrelasi. Dari mana interrelasinya? Kita lihat di sini adalah penyakit COVID-19 berdampak pada menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Artinya berdampak pada perilaku masyarakat di Jakarta dengan cara yang baru, yang biasanya jarang atau biasanya digunakan tetapi tidak begitu banyak orang yang melakukan 3M. Kita lanjutkan prinsip yang ketiga, yaitu menyajikan fenomena geosfer yang dideskripsikan dalam bentuk tulisan, tabel, gambar, atau peta melalui fakta, gejala, dan masalah sebab akibat. Ya. Nah, biasanya pada soal ini itu disertai dengan angka-angka, ada tulisan kemudian angka dalam bentuk tabel atau gambar. Biasanya juga suka muncul peta. Ya. Nah, kalau misalnya yang muncul gambar itu berarti bentuknya sudah menjadi prinsip deskripsi. Contoh soal, gambar peta di bawah ini menginformasikan daerah persebaran COVID-19 dapat dikaji dengan prinsip, sudah jelas ya, karena sudah menunjukkan gambar peta. Walaupun nanti akan dimunculkan gambar petanya. Nah, di sini adalah gambar peta tentang sebaran di Jakarta penyakit COVID-19. Kita lanjutkan. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi menelaah gejala fakta dan permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Jadi ketiga prinsip tersebut menjadi prinsip korologi. Contoh soal fenomena wabah penyakit virus 19 yang berasal dari kota Wuhan, Cina, masuk ke Indonesia melalui turis bangsa Jepang yang terbang dari Wuhan, Cina. Akibatnya, jumlah penduduk di Indonesia sekarang ini terkonfirmasi 751.270 orang, yang sembuh 617.936, meninggal 22.329. Fenomena ini dapat dikaji dengan prinsip korologi. Dari mana korologinya? Yang pertama kita lihat fenomena penyakit virus 19 berasal dari Cina, Wuhan, Cina. Masuk ke Indonesia, ini sudah menunjukkan adanya persebaran melalui turis bangsa Jepang. Yang terbang dari Wuhan, Cina, ini menunjukkan persebaran. Akibatnya jumlah penduduk yang terkonfirmasi adalah 721. Ini sudah deskripsi ya, karena sudah memuat angka di sini. Angka-angkanya. Kemudian interrelasinya di mana? Interrelasinya itu akibat dari penyakit virus di Indonesia itu yang terkonfirmasi, yang sembuh, dan yang meninggal. Ya, ada yang terkena dampak tersebut. Nah, ini adalah korologi. Kita lanjutkan. Yang kedua, tentang pendekatan. Pendekatan ada 3 pendekatan. Pendekatan spasial atau ke ruangan, pendekatan ekologi atau ke lingkungan, kemudian ketiga, pendekatan regional atau kompleks wilayah. Kita bahas satu-satu. Pendekatan pertama, pendekatan spasial atau ke ruangan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang khas dalam geografi, karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya. Contoh soal angin puting beliung
yang melanda wilayah Solo dan Yogyakarta beberapa waktu yang lalu merusak rumah-rumah warga dan perkantoran di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan spasial. Dari mana kita lihat spasialnya atau ke ruangan di sini? Kita lihat wilayahnya Solo, Yogyakarta, ya. Wilayahnya Solo, Yogyakarta. Kemudian ada angin puting beliung. Nah, di dalam konsep keruangan menunjukkan ada unsur 3 dimensi di sini, yaitu ada wilayah, ada alas atau wilayahnya, kemudian ada pengaruh di atasnya yang memberikan pengaruh. Angin puting beliung ini kemudian merusak rumah warga dan perkantoran di wilayah Yogyakarta. Ini sudah menunjukkan adanya ruang mana, yaitu ruang wilayah Solo dan Yogyakarta yang rusak akibat dari angin puting beliung. Baik, kita lihat 2, pendekatan ekologi atau kelingkungan. Pendekatan ekologi didasarkan pada prinsip ilmu biologi, yaitu interrelasi yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ya. Kita lanjutkan contoh soal. Penebangan hutan di daerah Cianjur, Jawa Barat telah mengakibatkan bencana longsor dan banjir. Nah, kata-kata bencana longsor dan banjir disebabkan oleh penebangan hutan. Nah, ini berarti antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam hal ini adalah manusia yang menebang hutan, sehingga terjadi banjir. Banyak sawah dan daerah pertanian yang rusak, bahkan banyak ternak dan hewan peliharaan yang mati. Pendekatan untuk memahami masalah tersebut sangat tepat menggunakan ekologi, itu menunjukkan ke lingkungan, karena ada keterkaitan antara makhluk hidup dengan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Kita lanjutkan. Masih tentang pendekatan, yang berikutnya adalah ketiga, pendekatan regional atau kompleks wilayah. Dilakukan dengan membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan secara komprehensif, secara umum. Pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan dengan pendekatan sosial dan ekologi. Kita lihat contoh soal. Pembangunan kawasan pemukiman yang dilengkapi dengan pembangunan fasilitas umum, infrastruktur di wilayah perkotaan terus dikembangkan. Pembangunan melibatkan wilayah sekitarnya. Pendekatan geografi ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah, kita lihat ada kompleks wilayahnya di sini atau regionalnya. Nah, kita lihat di sini pembangunan melibatkan wilayah sekitar. Berarti bukan hanya wilayah satu wilayah saja, tetapi melibatkan beberapa wilayah. Ini berarti kompleks wilayah. Nah, itu yang dimaksud dengan kompleks wilayah. Ya. Lanjutkan. Yang ketiga tentang aspek. Aspek di sini ada aspek fisik, ada aspek sosial. Kalau kita lihat sebagai contoh, di sini ada gambar di daerah pedesaan, berada di daerah lembah. Kemudian ada kegiatan pertanian di sini. Nah, yang dimaksud aspek fisik di sini adalah permukaan bumi yang bersifat alamiah, baik secara kimiawi, secara biologi, kemudian secara geologi, itu bersifat alamiah. Nah, kemudian kalau
dari lingkungan ini yang dimanfaatkan oleh manusia, lingkungannya dimanfaatkan oleh manusia, misalnya membuat lahan-lahan pertanian, membuat tempat-tempat pemukiman. Nah, ini termasuk ke dalam aspek sosial. Ya, hasil kegiatan manusia, penebangan hutan, kemudian membuat tanah pertanian, ini menjadi aspek sosial. Ditambah lagi mungkin jalan raya, ya, kemudian juga membuat jembatan, kemudian juga membuat sawah atau membuat industri, itu menjadi aspek sosial. Demikian pula di kota, pembangunan jalan raya, kemudian pembangunan rumah, pembangunan gedung-gedung, itu sudah lebih banyak aspek sosial daripada aspek fisiknya. Kalau di pedesaan seperti ini lebih banyak aspek fisiknya daripada aspek sosial. Baik, aspek fisik. Yang pertama aspek fisik. Aspek fisik adalah aspek geografi yang mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia secara alamiah. Kata kuncinya aspek fisik adalah alamiah, yang meliputi aspek kimiawi, biologi, astronomi, dan semua fenomena alam yang dapat diamati. Macam aspek fisik adalah aspek topografi berkait dengan letak dan lokasi wilayah. Kemudian aspek biotik berkait dengan makhluk hidup. Aspek non-biotik berkait kondisi tanah, air, dan iklim. Contoh soal pada aspek fisik. Fenomena geosfer 1. Danau Jatiluhur dijadikan tambak ikan. Ingat, aspek fisik itu sifatnya alamiah. Yang kedua, hujan lebat di Pandeglang. Yang ketiga, urbanisasi di Jakarta. Yang keempat, tsunami di Pantai Padang. Yang kelima, Gunung Merapi meletus. Aspek fisik fenomena tersebut berada pada angka berapa saja? Danau Jatiluhur, tambak ikan, karena ada tambak ikannya ya, jadi bukan aspek fisik. Hujan lebat di Padang, hujan, kata-kata hujan ini jelas ini adalah alamiah. Kemudian urbanisasi kegiatan manusia. Tsunami ini bukan dikerjakan manusia tapi secara alamiah. Kemudian Gunung Merapi meletus. Ya. Jadi jawaban meletus ini adalah jelas secara alamiah. Jadi yang alamiah adalah nomor 2, nomor 4, nomor 5. Jadi aspek fisik jawabannya adalah nomor 2, 4, 5, D. Ya. Kita lanjutkan aspek sosial. Aspek sosial adalah fenomena geosfer yang berhubungan dengan kegiatan manusia. Ingat, kata kuncinya adalah aspek sosial adalah kegiatan manusia. Macam aspek sosial terdiri dari aspek sosial sendiri berkenaan dengan unsur adat, tradisi, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, aspek ekonomi berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, perdagangan termasuk. Kemudian aspek budaya berkenaan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, seni, dan lain-lain. Aspek politik meliputi unsur kepemerintahan. Contoh soal. Fenomena geosfer. 1. Tsunami Aceh. 2. Banjir bandang. 3. Tingginya angka pengangguran. 4. Demonstrasi buruh. 5. Kebakaran hutan Kalimantan. Fenomena yang termasuk aspek sosial terdapat pada angka. Kita lihat tsunami Aceh ini lebih pada aspek fisik karena alami. Banjir bandang bersifat fisik. Kemudian tingginya angka pengangguran, ya ini adalah sosial. Demonstrasi buruh, ya ini sosial. Kemudian kebakaran hutan. Kebakaran hutan, siapa yang membakar? Ini adalah akibat dari kegiatan manusia, membakar hutan. Baik, ini jadi 3, 4, 5 atau E jawabannya. Baik, demikianlah anak-anak pembahasan
penjelasan pembahasan tentang dari aspek geografi, kemudian pendekatan geografi, dan prinsip-prinsip geografi. Untuk itu silakan kalian menyimak, membaca soal, ada 10 soal, sama-sama kita pelajari ya. Silakan kalian baca, kita mulai. Silakan dibaca. Kalau sudah dibaca, jawabannya adalah berikut ini. Oh ya, maaf. Barangkali supaya menguji kepandaian kalian, silakan kalian tulis dulu nomor 1 jawaban di kertas. Ya, siapkan kertas, kemudian kalian tulis jawaban nomor 1. Nomor 1 jawabannya adalah ya. Silakan dilihat. Kita lanjutkan ke nomor 2. Silakan dibaca. Sudah dibaca? Jawabannya adalah, silakan diisi dulu di kertasnya. Jawabannya adalah ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Silakan dibaca. Sudah dibaca? Silakan diisi jawabannya pada kertas. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan. Nomor 4. Silakan dibaca. Baik, sudah dibaca. Silakan diisi jawabannya di kertas. Dan jawaban benarnya adalah kita lanjutkan nomor 5. Silakan dibaca soalnya. Sudah dibaca? Silakan diisi jawabannya pada kertas. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan nomor 6. Silakan kalian baca. Sudah dibaca? Silakan diisi pada kertas. Jawabannya adalah oke. Kita lanjutkan nomor 7. Silakan kalian baca. Silakan dijawab pada kertas ditulis. Jawabannya adalah oke. Kita lanjut soal nomor 8.
Jawabannya adalah, oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Silakan dibaca. Silakan ditulis jawabannya. Jawaban benarnya adalah, oke, kita lanjutkan soal terakhir nomor 10. Silakan kalian baca. Sudah dibaca, silakan kalian tulis jawabannya. Dan jawabannya adalah, baik, silakan, sudah ditulis jawabannya, kalian hitung dan hitung jumlah benar dan salahnya. Selamat kalian yang sudah mendapat nilai bagus. Kemudian yang masih nilainya di bawah nilai 7, itu berarti masih di bawah standar. Kalian perlu belajar lanjutan nanti, dan nanti akan kita pelajari kembali materi ketiga, pendalaman materi ketiga, lanjutannya, ya. Dan ini adalah materi geografi dasar. Baik, kita sudah selesai. Silakan kita baca doa sesudah belajar. Silakan dibaca bagi yang beragama Islam. Tinggal melihat yang ada di layar kamu. Kemudian yang beragama lain silakan dengan agamanya masing-masing. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Baik, terima kasih atas peran serta kalian mengikuti pelajaran Bapak, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.